Fitri. Waalaikumsalam Kak Sofia. Bagaimana kabarmu? Alhamdulillah baik. Ya, jadi apa yang membuat kamu ini bisa masuk ke ruangan BK? Jadi begini, saya mengalami kesusahan mengajar dari beberapa siswa. Nah itu bagaimana? Kesusahan seperti apa yang Fitri maksud? Mungkin kesusahannya siswa ini menjadi tidak lebih memperhatikan saya, atau dia itu jadi nggak lebih fokus terhadap apa yang saya jelaskan, terhadap apa yang saya paparkan. Apakah si anak ini atau siswa Fitri ini mengalami faktor internal ya, misalkan dari orang tuanya yang broken home atau orang tuanya yang sibuk akan karirnya, jadi anak ini kurang akan perhatian orang tuanya? Mungkin dibilang seperti itu iya Kak, karena satu siswa ini memang anak tersebut tinggal bersama ibunya dan bisa bersama ayahnya. Mungkin seperti dia itu tinggal bersama ibunya tapi pisah bersama ayahnya, sehingga sekolah sama ibunya tapi tidak bersama ayahnya, mungkin gitu Kak. Oh, tinggal bersama ibunya ya. Nah, di dalam rumah itu dia tinggal bersama neneknya nggak sih? Iya. Tinggal bersama neneknya juga. Mungkin bukan menyalahkan ya, banyak emang neneknya ini lebih memanjakan cucunya, lebih menuruti kemauan cucunya, sehingga cucunya ini menjadikan dia lebih manja. Oh iya, mungkin banyak yang seperti itu, sehingga mungkin akibat dari nenek tersebut terlalu memanjakan si anak ini, sehingga anak ini menjadi lebih aktif, lebih cari perhatian, terus lebih ke distract fokus terhadap mempengaruhi pelajaran. Nah, kalau yang seperti itu bagaimana ya Kak? Fitrinya bagaimana nih dalam menyampaikan pelajaran kepada anak yang seperti itu, begitu ya? Iya. Mungkin Fitri ini harus mampu menguasai metode pembelajaran, kemudian harus bisa cara parenting anak itu bagaimana itu. Dari berbagai metode Fitri ini, ada nggak sih metode Fitri yang disampaikan ini bisa dia senangi gitu? Seperti apakah metode dia senangnya metode bernyanyi nih gitu, seperti itu nggak sih? Mungkin iya, metode seperti kayak bernyanyi, tapi aku tuh kayak lebih tidak terlalu memperhatikan terhadap anak tersebut, kayak lebih memperhatikan semua siswa gitu. Jadinya aku tidak terlalu fokus terhadap si siswa ini, sehingga si siswa ini mungkin jadi kurang lebih ke distract fokusnya, jadi kurang memperhatikan saya, mungkin seperti itu Kak. Mungkin dia di dalam kelas itu apakah dia berkeliaran itu, lari sana sini, apakah begitu? Iya, dia tuh gitu. lari berkeliaran, kadang dia tuh tantrum gitu terhadap setiap pembelajaran. Mungkin dia itu nggak mau menulis, tidak mau membaca, tidak mau menghafal, sehingga anak ini tuh menjadi tantrum gitu. Semua barang dia lempar, semua barang tuh dia hancurkan di dalam kelas tersebut, sehingga saya sendiri memisahkan anak tersebut dari siswa-siswa yang lainnya untuk agar terhindar terhindar dari luka yang parah mungkin. Ya, mungkin anak itu seperti itu ya. Mungkin dia tuh yang tadi bilang ya, adanya keluarga yang emang kurang kasih sayang kepada anaknya. Kemudian dia melakukan itu untuk mencari perhatian kepada Fitri. Nah, mungkin Fitri di situ tuh harus memberikan dia perhatian yang khusus kepada dia gitu. Contohnya dalam perhatian khusus itu seperti apa ya Kak? Mungkin dalam pembelajaran ya, karena dia kurang fokus dalam pembelajaran ketika Fitri memaparkan sebuah materi. Nah, mungkin Fitri itu bisa tanya ulang atau tanya lagi kepada si anak
tersebut itu, apakah dia paham enggaknya, apakah dia fokus atau memperhatikan tidaknya, itu Fitri tanya dengan baik-baik mungkin di situ. Oh iya, mungkin kayak lebih memperhatikan kembali ya si Iya. anak tersebut, apakah anak tersebut itu fokus atau anak Iya. tersebut itu kenapa sih dia itu tantrum gitu ya, mungkin itu. Iya, intinya anak itu dia emang kurangnya kasih sayang, jadi dia bertingkah seperti itu. Iya. Mungkin ada pengaruh juga mungkin dari neneknya pernah cerita ke saya kalau emang si anak tersebut ini suka makan coklat, sehingga makan coklat. kalau sepengetahuan saya coklat ini mempengaruhi emosional anak, menjadi ke distract fokus, jadinya mungkin terpengaruh juga dalam belajarnya ini. Mungkin dibilang seperti itu kali ya Kak ya. Iya bisa seperti itu, karena apalagi kan dia tinggalnya sering sama neneknya ya. Nah itu jadi salah satu faktor mungkin dia begitu. Untuk metodenya mungkin saya itu untuk lebih memperhatikan si anak ini, untuk mungkin bisa secara berdiskusi ya, atau evaluasi antara siswa maupun guru gitu ya Kak ya. Mungkin Fitri nanyanya atau melakukan diskusi ya kepada anak itu ketika dalam ruangan yang sepi begitu, agar dia lebih leluasa nih mengutarakan pendapatnya. Biasanya orang yang seperti itu Fitri tanya baik-baik, kemudian ruangannya itu dalam ruangan yang sepi gitu. Tapi terkadang anak tersebut ketika ditanya nih ya Kak, jawabnya tuh kayak setengah-setengah. Misalnya nih, kamu mau kenapa hari ini seperti ini, kenapa hari ini menangis, kenapa hari ini tidak mau belajar. Tapi dia tuh terhadap apa yang saya tanyakan, terhadap apa yang saya bicarakan kepada anak tersebut malah menjawabnya gak tahu miss, aku gak tahu miss, aku gak tahu gitu. Untuk menghadapi anak yang seperti itu bagaimana tuh Kak? Mungkin Fitri ini harus mengajak dia berkeliling-keliling di sekolah ya, sambil jalan kaki itu. Nah di situ tuh Fitri ini sambil bertanya-tanya nih kepada dia, seperti apakah kamu hari ini happy, seperti itu. Kalau mungkin saya ajak si anak tersebut itu untuk berkeliling-keliling sekolah ya Kak ya. Iya. Nah mungkin segitu aja Kak untuk konselingnya hari ini. Terima kasih Kak Sofia karena udah kasih saran ke aku, kasih beberapa saran metode-metode pembelajaran atau apa yang aku kurang. Kasih ya Kak. Iya, nah semoga apa yang saya sampaikan kepada Fitri ini bisa bermanfaat, bisa Fitri terapkan dalam pembelajarannya. Ya baik, terima kasih ya Kak atas konseling hari ini. Mohon maaf kalau Fitri ini hari ini tuh ganggu waktu Kak. Iya. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum. sama-sama Fitri.